Sambil menunggu teman yang lain ya, kuliah akan segera dimulai beberapa saat lagi. Saya tunggu untuk absensi disiapkan masing-masing. Linknya sudah ada di siapkan, kemudian barulah bisa mengikuti untuk perkuliahan ini ya. Oke, saya tunggu beberapa menit lagi, kuliah akan segera dimulai. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Pada hari ini dengan bahasan atau tema yang kita bahas, topiknya adalah JavaScript ya, untuk perancangan web. Untuk pendahuluannya, pengertian JavaScript terlebih dahulu ya. JavaScript adalah sebuah bahasa script yang dicantumkan pada sebuah halaman web dan dijalankan pada browser web. JavaScript adalah nama implementasi Netscape Communication Corporation untuk ECMAScript standar ya, suatu bahasa script yang didasarkan pada konsep pemrograman berbasis prototype. Bahasa ini terutama terkenal karena penggunaannya di situs web sebagai JavaScript sisi klien, dan juga digunakan menyediakan akses script untuk objek yang diberangkamkan atau embedded di aplikasi lainnya.
Walaupun memiliki nama serupa, pemrograman Java dengan kesamaan utamanya adalah penggunaan sintaks C ya, bahasa C. Secara sistematik, JavaScript memiliki lebih banyak kesamaan dengan bahasa pemrograman self. Script JavaScript yang dimasukkan ke dalam berkas HTML ataupun XHTML harus dimasukkan di antara tag script sama untuk akhiran slash script ya, seperti biasanya. Untuk memasukkan JavaScript ke dalam dokumen HTML, sebenarnya ada dua cara ya menanamkan JavaScript ke dalam dokumen HTML Anda. Yaitu yang pertama adalah mengapit JavaScript tersebut dengan tag seperti tadi untuk script kemudian slash script ya. Contohnya script language kemudian JavaScript. Di sini untuk tanda seperti ini menyembunyikan script terhadap browser non JavaScript. Perintah-perintah JavaScript Anda diketik di sini ya, atau slash ya, untuk menyembunyikan biasanya. Kemudian diakhiri dengan slash script ya. Untuk menggunakan tag HTML yang menangani event, contohnya adalah ahref http www.indoproc.com misal on mouse over Windows status klik di sini untuk mengetahui lebih jauh tentang saya. Return true, kemudian on mouse Windows status klik di sini, kemudian slash a ya, karena di sini menggunakan ahref untuk akhiran menggunakan slash a seperti itu ya. Ini untuk memasukkan JavaScript ke dalam HTML ada dua cara ya, yaitu mengapit JavaScript atau menggunakan tag HTML yang menangani event, yaitu apa, dengan ahref ya. Dan untuk yang ketiga ada menyimpan kode JavaScript ke dalam file terpisah. File contoh JS ya, JavaScript dokumen write strong demo JavaScript strong. Ini dokumen write teks ditulis menggunakan JavaScript ya, dokumen write ini. Karena di sini ini bentuk akhirannya. File cara 3 ini bisa kita lihat HTML head title JavaScript, head body H2 demo JavaScript yang disimpan dalam file, dan slash H2 ini untuk judul ya. Dan memanggil kode dalam file contoh JS script type tag JavaScript src contoh JS misal, ini untuk memanggil ya. Kemudian kita akhiri dengan slash script slash body slash HTML ya, sesuai dengan awalan di sini ya, slash body kemudian slash HTML. Kemudian kita ke tipe data ya. Tipe data merupakan besaran yang digunakan untuk melakukan perhitungan, menulis dan sebagainya. Di dalam JavaScript terdapat beberapa macam tipe data. Yang pertama ada string. Adalah karakter yang bisa berupa huruf, kata, simbol atau angka ya. Kalau untuk string sendiri ya, ditulis di antara tanda kutip ganda seperti ini atau tanda kutip tunggal. Ini menyesuaikan ya. Kemudian jika terdapat string lain digunakan tanda kutip tunggal kalau untuk terdapat string lainnya. Contohnya kita input name on focus Windows status, kemudian ketikkan umur Anda, name, kemudian misalkan nama ya, Stefanus Doni Komandono misalkan. Sedang untuk menulis tanda kutip ganda dalam string digunakan tanda slash terbalik ya, kemudian menggunakan tanda kutip, misalnya name institute slashnya miring terbalik misalnya, slash terbalik, kemudian teknologi slash terbalik Bandung. Seperti ini ya untuk string. Kemudian ada numerik, berupa bilangan atau angka yang mempunyai sifat matematis, bisa dijumlah atau tambah dan sebagainya, menggunakan angka ya. Kemudian boolean, nilai yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true benar dan false. Jadi ada true and false, itu tipe data boolean ya. Dan ada null, adalah nilai yang tidak memiliki nilai sama sekali. Null tidak sama dengan karakter kosong atau nilai 0. Untuk variabel, aturan persamaan variabel, JavaScript memiliki aturan untuk memberi nama variabel. Harus diawali dengan karakter, huruf atau garis bawah ya. Tidak boleh dengan angka atau simbol. Contohnya variabel seperti ini. Contoh 31, 32, ini harus ada underscore juga ya, ataupun di garis bawah ya. Tidak boleh diawali dengan angka atau simbol, tapi harus ada pengawalan
Kalau memang menggunakan angka ya, ini di sini untuk yang benar seperti ini. Kalau 2001-nya di sini kan, ini kan harusnya tidak boleh menggunakan angka ya, jadi seperti ini salah. Kemudian angka atau simbol, berarti kalau dengan simbol pun, ini simbol dolar seperti ini berarti salah ya, harusnya yang seperti ini, contohnya dengan karakter atau underscore. Kemudian aturan penamaan variabel JavaScript yang kedua adalah tidak boleh menggunakan spasi. Untuk memisahkan antara karakter digunakan garis bawah ya, seperti ini ya. Contohnya variabel Firdaus Adnan, ini salah, Firdaus underscore Adnan. Nah, ini baru benar ya untuk variabel ya. Aturan penamaan variabel yang ketiga adalah kapitalisasi huruf besar dan huruf kecil dibedakan mana pada nama variabel. Nah, ini contohnya Firdaus tidak sama dengan Firdaus, karena variabel itu nanti mempengaruhi ya pada saat pemanggilan ataupun kita penulisan pemrograman itu biasanya tidak akan muncul kalau huruf kapital dengan huruf kecil tersebut ya, saat kita menginputkan atau memanggil itu tidak akan muncul. Kemudian tidak boleh menggunakan reserved word atau nama yang sama dengan perintah yang ada pada JavaScript. Reserved word dalam JavaScript adalah abstrak, boolean, break, byte, guess, dan lain sebagainya. Itu adalah reserved word ya, tidak boleh menggunakan reserved word atau nama yang sama dengan perintah yang ada pada JavaScript-nya. Contoh variabelnya HTML head title JavaScript, kemudian tag JavaScript function welcome var x. Nah, ini bisa dipahami ya nanti ya untuk JavaScript-nya. Kemudian konstanta atau literal adalah suatu nilai pasti yang tidak bisa diubah-ubah. Pengertian ini relevan dengan kata dasarnya, yaitu konstan, yang artinya tetap. Jika isi variabel masih bisa diubah, maka konstanta tidak. Antara variabel dan konstanta dapat disatukan. Perhatikan contoh di bawah ini. Total subtotal 100. Misalkan ya, total subtotal plus 100. Ini 100 adalah konstanta atau literal, sedangkan total dan subtotal merupakan variabel. Karena apa? Karena di sini 100 ini adalah literal ya, atau konstan. Tidak bisa berubah ya, atau tetap ya. Merupakan variabel tadi ya untuk yang total maupun subtotal. Beberapa jenis literal pada JavaScript adalah literal integer, suatu bilangan bulat tanpa pecahan. Dan literal floating point, suatu bilangan pecahan atau berpangkat. Literal string, suatu karakter yang berisi huruf, angka, dan atau simbol. Literal string harus diawali dengan tanda kutip ganda ya, atau tunggal. Literal boolean, nah suatu literal yang memiliki dua buah nilai, yaitu true benar dan false salah, sama seperti dengan tadi ya. Kalau yang boolean itu berarti ada dua ya, ada dua option antara true and false. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ya, nanti bisa kalian ketikkan, dicoba itu hasilnya seperti apa, silahkan. Tidak perlu saya contohkan ya, karena ini akan memakan waktu lama nanti, banyak untuk contoh-contoh di sini ya. Ini untuk mengetahui umur ya, misalkan di sini contohnya. Operator merupakan perintah yang memanipulasi nilai atau variabel dan memberikan suatu hasil tertentu. Beberapa jenis operator yang sudah umum yaitu operator aritmatika yang sering kita gunakan dalam membahas matematika. Di antaranya adalah operator tambah, kurang, kali, bagi, persen, dan sebagainya. Data-data yang dimanipulasi oleh operator untuk memberikan suatu hasil yang disebut juga dengan operan. Contohnya X tambah 3 sama dengan 6. Keterangan X dan 3 adalah operan. Untuk X dan 3 ini berarti masuk operan ya. Untuk plus adalah operatornya, kemudian 6 adalah hasilnya ya untuk operator di sini ya. Dalam modul ini kita akan mempelajari jenis-jenis operator JavaScript. Di antaranya yang pertama adalah operator unary. Adalah operator yang hanya mengolah satu nilai atau satu operan saja. Operator unary dalam JavaScript terbagi atas 3 macam.
yaitu kita lihat untuk operan unary ya. Yang pertama ada increment, penambahan dengan simbol plus plus. Contohnya total, subtotal, plus plus. Nah, dari contoh di atas kita dapat mendefinisikan bahwa variabel subtotal dimasukkan ke variabel total terlebih dahulu, kemudian nilai variabel subtotal ditambah dengan angka 1. Kemudian yang kedua ada total sama dengan plus plus subtotal. Jadi mendefinisikan bahwa variabel subtotal ditambah terlebih dahulu, lalu nilai variabel subtotal dimasukkan ke dalam variabel total. Nah, itu ada sedikit kebalikan ya mengenai increment. Kemudian ada decrement, pengurangan. Operator ini akan mengurangi nilai operan variabel sebesar 1. Contoh, total, subtotal dikurangi. Sama halnya dengan increment ya, cuma bedanya kita menggunakan di increment itu penambahan, untuk decrement ini adalah pengurangan. Kemudian ada negasi atau lawan dengan simbol ya. Operator ini membalikkan nilai operan. Jika operan bernilai positif, operator negasi akan menjadikan negatif dan sebaliknya. Ini untuk perlawanannya, lawan. Contohnya seperti ini, bisa kalian coba diketikkan ya. Mengenai operan itu apakah benar, nanti bisa kalian lihat di hasilnya ya. Ini bisa kalian ketikkan mengenai penambahan, pengurangan, dan lawan ya, mengenai increment tadi ya. Untuk operator unary bisa kalian coba nanti. Nah, setelah operator unary ada juga yang namanya operator binary ya. Operator binary adalah operator yang mengolah dua nilai atau dua operan. Untuk unary kan satu operan saja ya. Perhatikan contoh di bawah ini. X plus Y sama dengan 5. Tanda X adalah operator binary karena tanda tersebut mengolah dua buah operan, yakni X dan Y. Semua operator binary pada JavaScript adalah operator aritmatika. Perhatikan tabel di bawah ini ada operator plus, fungsi penjumlahan. Contohnya variabel X 2 plus 3, nilai X sama dengan 5. Seperti itu ya. Untuk pengurangan juga begitu. Kemudian perkalian juga, pembagian atau modulus atau persen ya. Seperti itu untuk operator binary ya. Contohnya seperti ini ya. JavaScript, teks JavaScript. H2 write contoh penggunaan operator binary. Ini adalah judulnya. Kita menggunakan heading 2 ya. Heading 2 di sini. Kemudian hasil untuk write yang pertama adalah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus ya. 3 modulus 2 seperti itu untuk 3% ya. Ini contoh dari programnya, bisa kalian coba nanti hasilnya seperti apa. Silahkan dicoba ya contoh-contoh yang ada di sini. Kemudian ada operator yang ketiga, penugasan. Adalah operator yang memberi nilai kepada variabel. Jenis operator yang umum digunakan adalah tanda sama dengan. Contohnya variabel nilai 10, nilai sama dengan matematika. Pada contohnya variabel nilai diberi nilai value 10. Pada baris kedua, variabel dan nilai diberi nilai value yang terdapat pada variabel matematika. Operator merupakan singkatan dari operator binary ya. Perhatikan contoh di bawahnya, nilai plus sama dengan matematika. Contoh di atas sama artinya nilai sama dengan nilai plus matematika. Beberapa jenis operator penugasan yang terdapat pada JavaScript adalah contohnya operator sama dengan contohnya nilai sama dengan 10, value nilai 10 artinya. Kemudian untuk plus sama dengan nilai plus sama dengan matematika, nilai sama dengan nilai plus matematika. Ini sama ya untuk pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Contohnya programnya seperti ini. Nanti kalian coba ya. Ternyata untuk
binari tersebut ya. Untuk operator penugasan itu seperti ini, apakah benar, bisa kalian coba di rumah. Nanti ya latihan-latihan atau contoh-contoh ini bisa kalian coba semua, nanti akan lebih paham ya dengan setelah mencobanya ya. Kemudian ada operator perbandingan. Operator digunakan untuk membandingkan satu nilai dengan nilai yang lain untuk mendapatkan hasil benar atau salah. Pada umumnya macam dari jenis operator perbandingan adalah sama dengan ya. Contohnya biaya sama dengan 100 misalkan. Sama dengan 100, jadi variabel biaya di atas besarnya sama dengan 100. Maka misalnya akan memberikan hasil true atau benar, tapi tidak nilai variabel biaya dasar besarnya yang tidak sama dengan 100, maka pernyataan di atas berarti false ya. Operatornya seperti ini, bisa kalian lihat, sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih besar, kurang dari, lebih besar atau sama, kurang dari atau sama. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk contohnya juga seperti ini, silahkan kalian coba di rumah ya, dituliskan agar lebih mudah dalam pemahaman. Kemudian ada operator logikal, hampir sama dengan operator perbandingan yang berfungsi untuk membandingkan dua buah nilai untuk memberikan hasil benar atau salah. Perbedaannya adalah operator logikal berfungsi membandingkan perbandingan. Perhatikan contohnya adalah total lebih dari 10 dan kemudian biaya kurang dari 100. Contoh di atas digunakan operator dan yang artinya adalah mengharuskan kedua nilai memenuhi syarat. Jika kedua nilai benar, maka ekspresi di atas akan bernilai benar. Beberapa jenis operator yang terdapat di JavaScript adalah sebagai berikut. Dan artinya and dan ya sama ya. Kedua nilai yang dibandingkan harus sesuai dengan kriteria. Kemudian or atau, salah satu nilai yang dibandingkan harus sesuai dengan kriteria. Not bukan, nilai yang dibandingkan merupakan kebalikannya ya. Ini ada contohnya. Bukan balas. Jika total 12 benar dan biaya 90 benar, maka hasilnya adalah benar. Itu contohnya ya. Jika operator contoh di atas diganti dengan tanda not, maka dapat or-nya. Or maka dapat kita ambil bagiannya, yaitu jika total 12 benar dan biaya 9 benar, maka hasilnya adalah benar. Jika total 8 salah dan biaya 98 benar, maka hasilnya adalah benar. Seperti itu, ini contohnya ya. Contoh programnya silahkan dicoba di ini ya, di rumah silahkan kalian coba untuk editing web ya. Ada operator string, adalah operator yang mengolah nilai string, yaitu nilai yang berupa karakter bukan angka atau ekspresi aritmatiknya. Jenis operator string pada dasarnya sama dengan operator-operator yang setelah dijelaskan di atas, hanya saja operator tersebut digunakan untuk memanipulasi string. Perhatikan contoh di bawah ini, variabel nama. Nah, ini nama misalkan ya. Nah, ini ada menggunakan string, ada petik 2 ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah string tidak bisa dibandingkan. Jika kita tidak bisa membandingkan antara roti dan keju atau roti keju, maka hasil keduanya adalah salah atau false ya, karena roti dan keju itu memang berbeda. Lalu JavaScript mengubah string angka menjadi numerik. Apabila string berisi angka, JavaScript akan mengubahnya menjadi nilai numerik sehingga dapat dibandingkan. Contohnya adalah 100 lebih dari 10, akan mengubah 100 menjadi 100 dan mengubah 10 menjadi 10. Karena 100 lebih besar dari 10, maka ekspresi bernilai true atau benar. 100 lebih dari 10 benar ya. Kemudian string gabungan tidak diubah. Gabungan yang dimaksud adalah gabungan antara numerik dengan kalimat. Misalnya berupa angkatan 2001. Contoh tersebut tidak akan diubah menjadi nilai numerik. Perhatikan tabel untuk ini adalah membandingkan string ya. Untuk sama dengan di sini roti keju lebih besar, kemudian penjumlahan, kemudian ada penjumlahan ganda ya. Ganda ada nama dan ini ya, komando no, karena ada 2 nama ya. Contohnya seperti ini, bisa kalian coba nanti di rumah ya. Berapa contoh dari operator string ya,
Ini sebagai dasar untuk kalian pemrograman ya. Sebenarnya ini tidak boleh menyepelekan ya, karena dengan mengetahui dasar-dasar seperti ini dalam pembuatan atau penulisan pengkodingan nanti, kalian akan lebih mudah untuk pemahamannya. Kemudian ada logika if. Pernyataan digunakan membandingkan suatu kondisi. Jika kondisi itu benar, maka akan dijalankan ekspresi tertentu. Jika salah, akan dijalankan ekspresi lain. Dari pernyataan if else. If kondisi ekspresi 1, kemudian else kondisi ekspresi 2 hasilnya. Caranya adalah kondisi yang dibandingkan ekspresi 1, ekspresi yang akan dijalankan jika kondisi memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, berarti ada ekspresi 2 ya. Jika 1 tambah 2 adalah 3, maka benar. Jika salah, berarti nanti ke else kondisi ekspresi salah, seperti itu untuk yang ketiga. Karena misalkan jika 1 tambah 3 sama dengan 10, itu kan salah ya. Itu contohnya. Agar lebih maksud, jika nilai ujian saya meningkat, saya akan mendapatkan nilai mobil orang tua. Jika tetap berkurang, maka saya tidak akan mendapatkan nilai LC ya, melainkan saya hanya mendapatkan sepeda. Jika kita terjemahkan dalam bahasa skrip, if nilai lebih dari 90, hadiah mobil, LC hadiah sepeda. Karena berarti ini kurang dari 90 ya kalau untuk nilai jelek ya. Nah, itu untuk logika if seperti itu contohnya. Contoh programnya seperti ini yang tadi ya, untuk mobil dan sepeda. Silahkan dicoba di rumah. Nah, ini bisa kalian coba untuk codingan di sini ya. Nanti untuk materi ini akan saya share di Classroom ya setelah perkuliahan selesai. Kemudian ada perulangan dengan for. Pernyataan for berfungsi melakukan suatu loop atau menjalankan ekspresi pengulangan berulang-ulang untuk kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Pernyataan for jika dilihat hampir sama dengan pernyataan while. Yang berbeda dengan pernyataan for menyatakan kondisi awal dan kondisi akhir serta besarnya kenaikan. Sintak pernyataan for adalah for kondisi awal, kondisi akhir, kenaikan ekspresi. Kondisi awal sendiri adalah memenuhi untuk loop dimulai, kemudian untuk akhir adalah diakhiri. Untuk kenaikan, besarnya kenaikan nilai variabel untuk setiap literasi loop. Contohnya seperti ini, bisa kalian coba. Nanti yang akan terjadi seperti apa, silahkan kalian coba ya. Untuk editor penulisan skrip ya. Beri Anda fungsi adalah sekumpulan kode-kode JavaScript yang bisa dijalankan menghasilkan atau mengerjakan suatu tugas tertentu ya. Fungsi dapat disebut sebagai modul atau subprogram dari seluruh skrip atau program JavaScript. Pembuatan fungsi dilihat dari segi pembuatan fungsi, maka sintaksnya adalah seperti itu ya. Untuk memposisikan sintaks tersebut, maka sintaks tersebut harus diletakkan di script language JavaScript. Function, nama fungsi, kemudian isi fungsinya seperti apa, baru kita tutup dengan slash script. Aturan pembuatan fungsinya seperti ini. Contoh programnya bisa kalian coba di rumah. Nah, ini contoh di atas ya, tampak dengan menuliskan garis. Untuk berarti kita telah memanggil sintak ya, untuk menggunakan garis atau seperti ini. Berarti kita menggunakan sintak R yang dinyatakan dalam sintak dokumen write. Ini disebutkan bahwa kata garis merupakan nama sebuah fungsi yang bisa dipanggil pada posisi maupun selama nama fungsi tersebut masih berada di antara sintak JavaScript.
Pada contoh di atas tampak bahwa isi parameter masih kosong ya di sini ya, memanggil fungsi. Di bawah ini ada JavaScript yang memberikan nilai parameter pada fungsi ya. Bedanya untuk di sini sudah ada parameternya ya, contoh fungsi dengan parameter bisa kalian lihat. Ini untuk memanggil fungsi JavaScript, memberikan fungsi tersebut harus dipanggil terlebih dahulu. Ada beberapa cara pemanggilan. Fungsi tersebut dipanggil dalam script JavaScript, dipanggil dalam fungsi itu sendiri, atau dipanggil dalam fungsi yang lain. Di bawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai metode pemanggilan fungsi JavaScript. Yang pertama adalah memanggil JavaScript, fungsi dari dalam script JavaScript ya. Metode ini terbagi dua. Fungsi dipanggil dari script yang terletak pada bagian head. Fungsi dipanggil dari script JavaScript yang terletak pada bagian body. Contoh programnya seperti ini ya. Pemanggilan fungsi yang terletak di head bisa kalian coba nanti. Seperti ini ya. Pemanggilan di dalam body menggunakan H2 center JavaScript dokumen bright hair ya, sebelumnya sudah kita buat di sini ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini, saya rasa cukup ya mengenai JavaScript, operator-operator, contoh variabel dan lain sebagainya ataupun tipe data itu sudah saya jelaskan. Untuk lebih detailnya mungkin kalau memang mau dikembangkan silahkan ya, untuk mencari referensi mengenai JavaScript. Oke, silahkan kalau mau ini ya, nanti ada yang dipertanyakan atau bagaimana. Kalau tidak ada akan saya akhiri karena waktu juga. Mungkin nanti akan saya share setelah perkuliahan ini selesai ya di Classroom untuk materinya. Dan untuk misalkan mau mengembangkan silahkan ya mengenai JavaScript. Oke, saya akhiri ya karena waktu juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.